Halo Sobat Tinker, kembali lagi di Unthinkable, pikirkan apa yang belum pernah terpikirkan. Pada kali ini bersama saya Mahipal, kita akan membahas tentang peluang Iran menang melawan Amerika dan Israel. Salah satu analis senior dari CNBC dan Al Jazeera bernama Phillips, dia menyampaikan suatu pernyataan yang sangat menarik. Dia bilang, Iran saat ini seperti hewan yang terluka. Taringnya boleh terluka, tapi cakarnya bisa mematikan bagi ekonomi dunia, bisa memberikan luka bagi ekonomi dunia. Ini sangat menarik. Sebelum kita membahas tentang berapa persen sih peluang Iran menang melawan Amerika dan Israel, kita akan bahas fakta dulu yang jarang sampai ke masyarakat. Karena sejauh ini saya kira banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Iran ini melawan Amerika dan menyerang Amerika dan Israel itu karena mendukung Palestina. Sehingga banyak masyarakat yang mendukung Iran. Padahal faktanya, Iran menyerang Amerika bukan karena Palestina, bukan demi Palestina. Iran menyerang Israel bukan demi Palestina. Tapi alasan yang paling nyata adalah karena negaranya diserang duluan. Nah, maka dari itu, sebagai disclaimer, saya tidak mendukung Amerika atau Israel ya, ataupun Iran bisa dikatakan. Tapi di sini kalau teman-teman mau mendukung Iran misal atau pihak Barat, itu perlu alasan yang masuk akal. Karena bukan fakta kalau Iran menyerang Amerika dan Israel itu karena demi Palestina, tapi karena negaranya diserang. Bahkan ada satu fakta yang jarang juga diterima oleh masyarakat, yaitu Iran pernah bersekutu dengan Israel, pernah bersahabat dengan Israel sampai 30 tahun lebih lamanya, hingga berakhir persahabatan mereka di 1979 ketika era dinasti Pahlavi runtuh. Barulah di situ mereka berseteru. Nah, jadi apa alasan kita kalau mau mendukung Iran? Alasan yang paling masuk akal dan paling tepat adalah karena negara kita berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 itu menyuarakan penghentian penjajahan di atas dunia. Intervensi Amerika dan Israel kepada Iran tentu mengganggu kedaulatan bangsa. Dan itu adalah langkah awal dari penjajahan. Nah, jadi gitu, kalau teman-teman mau mendukung Iran, alasannya harus jelas dan fakta, berdasarkan fakta. Lagi-lagi sebelum kita membahas berapa persen kemenangan Iran dalam perang melawan Amerika dan Israel ini, kita bahas dulu bagaimana runtutan peristiwa perang ini dan bagaimana posisi keduanya. Karena beredar di sosial media bahwa Iran berhasil memporak-porandakan Israel. Kota Israel hancur. Iran hampir di ujung kemenangan. Kita akan kupas satu-satu faktanya. Kita akan bahas dulu tentang perang ini. Bahwa sebelum perang baru-baru ini sudah ada perang-perang kecil sebelumnya. Misalnya di 2026 dan 2025 itu ada serangan-serangan kecil dari Amerika ke Iran karena konflik gitu. Kalau kita bahas ke belakang, apa sih sebenarnya yang menyebabkan perang ini terjadi? Kok dulunya mereka bersahabat tiba-tiba perang? Ketika dinasti Pahlavi itu runtuh, Israel merasa terancam karena tidak ada persahabatan antara kedua negara tersebut, Israel dan Iran. Nah, disitulah Israel dan Amerika menyatakan bahwa Iran ini ancaman. Padahal sejak dulu, Iran mengembangkan juga kekuatan militer mereka. Tapi karena persahabatan mereka putus, barulah mereka menyebut Iran adalah ancaman. Peristiwa kunci atau api pertama perang antara Iran melawan Israel dan Amerika ini terjadi di 28 Februari 2026 28 Februari kemarin, di mana serangan gabungan antara Amerika dan Israel ke Iran hingga menewaskan pimpinan besar mereka, Ayatollah Khamenei. Serangan Amerika dan Israel ke Iran ini tentu adalah bentuk kejahatan manusia. Dalam 10 hari perang mereka, bayangkan. Ini juga membahas tentang bagaimana posisi Iran dan Israel. Kalau di sosial media beredarnya Iran menuju kemenangan dan lain sebagainya, faktanya dalam 10 hari kemenangan, di pihak Iran tewas kurang lebih 1.000 orang. Terdiri dari militer, bahkan juga warga sipil. Yang lebih jahatnya lagi, pihak Amerika mengirim serangan hingga menghancurkan fasilitas kesehatan, rumah sakit, dan menyebabkan korban jiwa juga di tenaga medis.
Ini menjadi kejahatan kemanusiaan yang saya tidak bisa bagaimana mengungkapkannya. Anak-anak juga jadi korban di sana. Bahkan di Iran Internasional, salah satu media di Iran itu bilang anak-anak menjadi salah satu korban pertama dari perang ini. Nah, dari sini kita bisa tahu selain runtutan peristiwa perang, tapi juga posisi militer, kekuatan militer. Bayangkan dalam 10 hari perang, Iran hanya bisa, di pihak Israel hanya 12 orang yang meninggal dunia, sedangkan di Iran sampai 1000 orang lebih. Artinya, Amerika dan Israel mendominasi. Maka dari itu, informasi yang beredar di sosial media bahwa Iran di ujung kemenangan, ini dipatahkan. Lalu berapa persen kemenangan Iran, kemungkinan Iran akan menang? Kalau kita bicara berapa persen, tadi kita bicara tentang kekuatan militer Amerika dan Iran yang secara angka mungkin kita tidak perlu bahas, tapi dalam 10 hari perang tadi kita bahas Iran 1000 korban jiwa, 108 diantaranya pelajar siswi di salah satu sekolah, sedangkan di pihak Israel dan Amerika hampir tidak ada korban jiwa, hanya belasan. Di situ mungkin kita sudah bisa menerka, menghitung, memperkirakan berapa persen kemenangan Iran dengan kekuatan militernya yang berbanding jauh dengan Amerika dan Israel. Ini tentara gabungan loh. Lebih lanjut, sebelum ke spesifik kita bahas tentang berapa persen, ada potensi yang paling berbahaya dari peristiwa ini, perang antara kedua belah pihak ini. Apa yang paling berbahaya? Meluasnya perang. Kita tahu Iran menyerang beberapa pangkalan militer Amerika di negara-negara timur. Ini ada kemungkinan menuju perang dunia ketiga. Kenapa kita bisa bilang ada kemungkinan menuju perang dunia ketiga? Karena pertama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu bersikeras, dia bilang tidak akan berhenti perang sampai Iran menyatakan menyerah tanpa syarat. Sedangkan di pihak Iran, pasukan revolusi nasional menyatakan akan habis-habisan, mati-matian membalas Amerika Serikat dan Israel yang telah menyerang mereka duluan, bahkan menyebabkan meninggalnya pemimpin tertinggi mereka. Bagaimana perkembangan perang Iran melawan Israel dan Amerika sampai saat ini? Per 9 Maret 2026, kita syuting take video 9 Maret 2026 ya. Kemarin, pada tanggal 7 sampai 8 Maret, Israel melakukan penyerangan ke 30 pangkalan minyak di Iran. Langit-langit di Iran gelap karena meledaknya pangkalan minyak milik Iran. Atas serangan itu, Iran juga mengirimkan drone dan rudal ke beberapa aset militer Amerika Serikat dan Israel di beberapa negara. Apakah dunia diam? Tentu tidak. Di Amerika sendiri, perlu diketahui oleh teman-teman Sobat Tinker, di Amerika sendiri itu terjadi gejolak. Ada pihak yang menuntut Trump untuk menghentikan perang. Misalnya banyak masyarakat yang demo ke jalan, bahkan mendatangi kediaman Trump untuk menyuarakan agar Trump menghentikan penyerangan ke Iran. Selain masyarakat, ada juga Partai Demokrat di Amerika yang dulu mengusung Barack Obama dan Joe Biden. Itu juga menyuarakan melalui parlemen Amerika supaya Presiden Trump ini menghentikan perang. Tapi sayangnya, di parlemen Amerika dikuasai oleh Partai Republik yang mengusung Trump, sehingga parlemen gagal untuk menghentikan perang ini. Beberapa negara yang menyampaikan seruan atau tuntutan agar Amerika menghentikan perang juga banyak. Salah satunya yang paling keras itu Cina. Cina bahkan mengutuk serangan Amerika dan Israel ke Iran karena mengganggu kedaulatan suatu negara dan melanggar hukum PBB yang harusnya dijunjung tinggi. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sampai saat ini belum menyampaikan kutukan atas serangan Amerika dan Israel ke Iran. Kenapa? Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, Presiden Prabowo ada di barisan Donald Trump, di BOP, di organisasi yang dibentuk oleh Trump dan dipimpin oleh Trump. Di situ Prabowo berdiri.
Selanjutnya kita akan membahas berapa persen. Ini topik inti daripada video kali ini. Berapa persen kemenangan Iran? Menurut Institute for the Study of War, dikatakan bahwa kemenangan Iran dalam perang ini secara militer itu kurang dari 15%. Kenapa? Karena dikabarkan menurut mereka, menurut studi mereka, kekuatan rudal balistik Iran menurun sampai 90% pasca Amerika menyerang bunker-bunker Iran. Jadi kalau di sosial media teman-teman lihat bahwa Iran meluncurkan rudal yang luar biasa sampai menghancurkan Israel, sampai mereka di ujung kemenangan, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, Islam di ujung kemenangan, nanti kita akan bersatu di bawah Iran dan lain sebagainya. Secara data militer, kemenangan Iran dari sudut pandang militer kurang dari 15%. Selain kemenangan militer, kita juga bisa lihat potensi Iran, persentase kemenangannya dalam perang ini itu dari keberlangsungan rejim. Apakah rejim revolusi Iran yang dulu dipimpin oleh Khomeini ini bisa berlangsung dalam perang ini? Menurut International Crisis Group, peluang keberhasilan bertahannya rejim di pemerintahan Iran saat ini hanya 40-50%. Karena di situ ada potensi pemberontakan dari masyarakat. Bisa Amerika yang mengintervensi, mempengaruhi masyarakat Iran untuk melakukan pemberontakan, atau bisa juga masyarakat yang sudah muak dengan peperangan dan menuntut pemerintahnya untuk mewujudkan perdamaian lewat negosiasi, lewat kerjasama dengan Amerika dan menyerah secara militer dan lain sebagainya, terpengaruh oleh propaganda agar ada pemimpin baru yang notabene berpihak kepada Amerika dan lain sebagainya. Nah, tapi sekali lagi tapi ada peluang juga di pihak Iran untuk menang, yaitu sebesar 70%. Dari mana? Dari perang ekonomi. Menurut Center for Strategies and International Studies, Iran bisa menang lewat perang ekonomi. Kita tahu beberapa waktu lalu sudah ditutup sejak perang ini berlangsung Selat Hormuz yang menjadi jalur ekspor dan impor terutama minyak dan lain sebagainya, yang ini diprediksi akan berpengaruh terhadap ekonomi global, ekonomi dunia. Jadi di situ Iran hanya bisa menang dari perang ekonomi. Karena kalau Iran melakukan kebijakan-kebijakan perang ekonomi, ini bukan hanya Amerika yang terdampak, Amerika terdampak, negara-negara lain terdampak, termasuk Indonesia. Jadi, peluang kemenangan Iran di perang ini melawan Amerika dan Israel hanya bisa dilakukan melalui kebijakan ekonomi. Dan itu tandanya Iran bisa merugikan negara-negara lain selain musuhnya. Kita Indonesia juga bisa terdampak. Begitu tentang perang Iran melawan Israel dan Amerika. Jadi kalau secara militer kita Iran itu hanya peluang kemenangannya hanya di bawah atau kurang dari 15%. Tapi di perang ekonomi Iran punya 70% peluang. Terlepas dari teman-teman mendukung Iran atau mendukung Amerika dan Israel, tapi faktanya perang ini masih terus berlanjut dan kita Indonesia akan terdampak jika perang ini terus berlanjut. Dan yang menjadi pertanyaan besar, Indonesia ada di pihak mana? Presiden Prabowo tentu tahu bahwa Indonesia punya prinsip politik bebas aktif. Tapi politik bebas aktif bukan berarti kita bebas duduk di forum-forum global manapun. Politik bebas aktif adalah prinsip keberpihakan kita kepada nilai kebenaran, yaitu menghapuskan penjajahan di atas dunia. Maka ini menjadi momentum yang tepat bagi Presiden Prabowo untuk keluar dari BOP dan menyatakan kepada Trump bahwa apa yang Anda lakukan adalah salah. Itu dapat mengembalikan marwah kita sebagai bangsa yang gagah di panggung dunia. Saya Mahipal, terima kasih. Sampai bertemu lagi di Unthinkable. Pikirkan apa yang belum pernah terpikirkan.